Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88. Gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 10 September 2021, yang tentunya gue akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana berita yang pertama ini adalah mengenai kontrak Kevin Owens bersama WWE yang akan habis lebih cepat. Yang kedua ini adalah berita mengenai Kenny Omega yang dicap menjadi penggulat nomor 1 untuk di tahun 2021. Dan yang terakhir ini pun kita pun sudah memiliki update terbaru untuk AEW Dynamite Grand Slam ya, yang digadang-gadang akan menjadi show AEW dengan penonton terbanyak gitu guys. So, tanpa menjabar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama. Yang dimana berita yang pertama ini pun gua akan membahas mengenai kontrak Kevin Owens di WWE. Yang dimana ternyata situasi kontrak Kevin Owens ini pun bisa dibilang hampir sama ya dengan situasi yang dialami oleh Adam Cole ya. Dimana pada saat situasi Adam Cole, semua orang itu pun memperkirakan bahwa Adam Cole ini pun akan habis kontraknya di bulan Desember nanti. Namun kenyataannya ternyata kontrak daripada Adam Cole ini pada kala itu bersama WWE pun habis di bulan Juli, dan dia pun sempat memperpanjang kontrak dalam jangka waktu pendek ya, sehingga dia pun resmi berpisah atau keluar dari WWE itu di bulan Agustus kemarin ya, atau lebih tepatnya itu di tanggal 27 Agustus kemarin. Dan situasi serupa pun terjadi kepada Kevin Owens ya, sebagaimana apa yang pertama kali dilaporkan oleh Fightful ya, yang mengatakan bahwa kontrak daripada Kevin Owens ini pun akan habis di tanggal 31 Januari di tahun 2022 mendatang. Dimana hal tersebut pun lebih cepat dibandingkan apa yang diekspektasikan sebelumnya ya. Karena sebenarnya Kevin Owens ini pun sudah memperpanjang kontrak ya bersama WWE di tahun 2018 silam, yang dimana perpanjang kontrak itu pun sepanjang 5 tahun. Maka secara matematika bahwa seharusnya kontrak daripada Kevin Owens ini pun harusnya habis di tahun 2023 gitu guys ya. Namun ada berbagai hal ya, terutama adanya restrukturisasi daripada WWE ya sejak pra pandemi gitu ya, terutama perihal kontrak ya, baik itu kepada para talent dan juga kepada para staff WWE itu sendiri, sehingga kontrak daripada Kevin Owens ini pun akan habis di tanggal 31 Januari 2022. Dan perihal daripada kontrak Kevin Owens yang segera habis ini pun semakin memanas ya, karena Kevin Owens pun sempat memposting sebuah postingan di akun Twitternya, yang dimana dalam postingan ini pun dia mempost sebuah koordinat ya, yang dimana koordinat ini pun menunjukkan Mount Rushmore ya, yang dimana itu merupakan salah satu monumen yang paling ikonik untuk Amerika Serikat. Namun Mount Rushmore ini sendiri pun memiliki arti yang berbeda bagi Kevin Owens dan juga dunia pro wrestling. Karena pada saat Owens masih berkarir di independent wrestling ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat Owens masih tampil di Pro Wrestling Guerrilla, dia pernah membuat suatu faction atau sebuah grup ya bersama The Young Bucks dan juga Adam Cole yang bernama Mount Rushmore. Yang bisa dibilang ini pun menjadi sebuah tease ya, bahwa kemungkinan besar di akhir kontrak Kevin Owens nanti ya bersama WWE, dia kemungkinan pun akan menyusul para rekannya di kala mereka masih menjadi Mount Rushmore, yaitu The Young Bucks dan juga Adam Cole, untuk bergabung ke AEW ya. Sebagaimana seperti yang kita ketahui bahwa Adam Cole sendiri pun sudah bergabung bersama AEW dan dia pun sudah melakukan debutnya ya di event All Out kemarin begitu, yang menjadi bagian terbaru untuk The Elite. Dan kemungkinan besar ini pun akan menjadi akuisisi terbesar lainnya yang akan dilakukan oleh AEW di masa yang akan datang ya, apabila hal ini pun menjadi kenyataan ya di tahun 2022 nanti gitu guys ya. Dan untuk Kevin Owens sendiri pun ya,
seperti yang gua bilang bahwa dia sebelum menjadi Kevin Owens yang seperti kita kenal saat ini, dia menggunakan nama panggung yaitu Kevin Steen. Dan sejak dia bergabung dengan WWE sejak tahun 2014 yang lalu, maka dia menggunakan nama Kevin Owens, yang dimana Owens itu sendiri pun dia gunakan sebagai bentuk penghormatan ke salah satu idolanya ya dalam dunia pro wrestling, yaitu mendiang almarhum Owen Hart gitu guys ya. Dan sepanjang karirnya Kevin Owens di WWE, dia memulai karirnya di NXT dan dia pun pernah memenangkan gelar NXT Championship untuk sebanyak 1 kali. Dan selain itu pun sejak dia bergabung di main roster di tahun 2015, dia pun sudah memenangkan beberapa title juga ya, yang dimana ada Universal Championship, Intercontinental Championship, dan juga United States Championship gitu guys ya. Ya, berita selanjutnya ini adalah mengenai Triple H ya, atau Paul Face ya, yang dimana sebagaimana disampaikan dalam www.com ya, bahwa Triple H di minggu lalu dia itu mengalami suatu cardiac event ya, atau keluhan dalam jantungnya yang disebabkan adanya gangguan genetik pada jantungnya, yang menurut berita yang disampaikan tersebut bahwa dia pun sudah melakukan prosedur ya, atau operasi di Yale New Haven Hospital atas gangguan yang dialami, dan kini Paul ini pun sedang dalam tahap pemulihan dan diharapkan dapat pulih secara penuh ya, dan kita pun hanya bisa memberikan dukungan gitu ya, atau doa agar Paul Face ini pun atau Triple H ini pun bisa segera pulih dan bisa kembali aktif ya. Dan kita berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, ini datang dari Kenny Omega ya, atau lebih tepatnya lagi ini dari Pro Wrestling Illustrated, yang dimana mereka baru saja merilis ya untuk PWI 500 list ya, atau list untuk 500 penggulat terbaik selama 1 tahun, yang dimana ini sudah mereka lakukan selama 31 tahun, yang dimana mereka ini pun menjaring talent-talent dalam dunia pro wrestling di seluruh dunia begitu ya. Yang dimana seperti yang kita ketahui, bahkan di tahun 2020 kemarin atau di edisi tahun sebelumnya, John Moxley ini pun berhasil menempati ranking nomor 1, dan kini untuk di tahun 2021 Kenny Omega lah yang berhasil menempati ranking nomor 1 ya. Sebagaimana kita lihat ya selama 2 tahun terakhir ini, bahwa pemegang gelar AEW World Champion ini pun berhasil menempati ranking nomor 1 untuk PWI 500 gitu guys ya. Dan untuk penilaian daripada PWI 500 ini sendiri itu pun dilakukan dalam periode waktu dari tanggal 1 Juli tahun 2020 hingga tanggal 30 Juni tahun 2021, dengan adanya 5 macam kriteria, yang dimana kriteria pertama ini adalah in-ring achievement ya, yang dimana untuk in-ring achievement ini pun termasuk adanya win-loss records, championship, dan juga turnamen one. Lalu juga ada influence ya, yang dimana itu pun melibatkan adanya visibility dan juga prestige pada saat dia melakukan promosi atau dalam industrinya itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk kriteria ketiga ini ada technical ability ya, yang dimana yang dinilai daripada technical ability itu sendiri itu adalah quality of manuvernya, lalu juga bagaimana pertandingan-pertandingan mereka jalani, dan juga psikologi ringnya yang mereka suguhkan gitu. Lalu selanjutnya ini pun adanya competition ya, atau lawan-lawannya, bagaimana mereka ini pun berhasil melawan berbagai macam dan juga lawan-lawan yang memiliki kualitas yang cukup tinggi. Dan yang terakhir ini atau kriteria yang kelima itu adalah activity atau keaktifannya minimal harus menjalankan pertandingan sebanyak 10 pertandingan atau 6 pertandingan dalam beberapa bulan yang berbeda begitu guys ya. Dan berdasarkan kriteria tersebut begitu ya, kita pun sudah mendapatkan posisi top 10 untuk PWI 500 di tahun 2021, yang dimana Kenny Omega tentunya menempati nomor 1, dan untuk nomor 2 ini pun ditempati oleh Universal Champion Roman Reigns,
Lalu di tempat yang ketiga ini pun ada WWE Champion Bobby Lashley. Dan di tempat yang keempat ini pun ada mantan WWE Champion yaitu Drew McIntyre. Lalu di nomor kelima ini pun ada mantan untuk pemegang gelar IWGP World Heavyweight Championship yaitu Kota Ibushi. Lalu di nomor 6 ini pun ada mantan pemegang gelar AEW World Champions yaitu Jon Moxley. Lalu di nomor 7 ini pun ada pemegang gelar IWGP World Heavyweight Championship Will Ospreay. Lalu di nomor 8 ini pun ada mantan pemegang gelar NXT Champion dan juga mantan pemegang gelar Universal Champion yaitu Finn Balor. Lalu di nomor 9 yaitu adalah pemegang gelar IWGP World Heavyweight Champions yaitu Shingo Takagi. Dan di nomor yang 10 itu ada mantan pemegang gelar Impact World Champion yaitu Rich Swann gitu guys ya. Dan itu pun menutup berita mengenai PWI 500 dan kita pun berlanjut lagi dengan hasil daripada show AEW Dynamite di tanggal 8 September kemarin. Ya dimana show kali ini pun menjadi show homecoming bagi Jon Moxley ya. Yang karena show kali ini pun bertempat di kota keasalan daripada Jon Moxley itu sendiri yaitu Cincinnati, Ohio. Dan untuk show kali ini pun dibuka dengan pertandingan Malakai Black menghadapi Dustin Rhodes ya. Yang dimana pertandingan ini pun bisa dibilang merupakan menjadi pertandingan yang paling panjang ya dijalani oleh Malakai Black. Dan juga kita pun bisa melihat bahwa Malakai Black di dalam pertandingan pun cukup kerepotan menghadapi Dustin Rhodes ya. Walaupun pada akhirnya begitu ya, Malakai Black ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia pun kembali lagi menggunakan strategi yang dia lakukan kepada Lee Johnson ya di episode AEW Rampage minggu lalu, yaitu adalah permainan psikologis ya. Yang dimana kali ini permainan psikologis yang dilakukan oleh Malakai Black kepada Dustin Rhodes yang dimana dia menggunakan sepatu daripada Cody Rhodes yang dia berhasil rebut ya pada saat dia menghadapi Cody Rhodes di event AEW Homecoming di bulan yang lalu. Yang dimana hal tersebut membuat si Dustin Rhodes ini pun terbawa oleh emosi sehingga dia pun melakukan serangan secara sporadis yang dimana itu adalah kesempatan emas oleh Malakai Black yang bisa dimanfaatkan secara penuh sehingga pada akhirnya Malakai Black ini pun berhasil mengeksekusi roundhouse kick kepada Dustin Rhodes untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu guys ya. Lalu selanjutnya ini pun ada promo daripada CM Punk ya, yang dimana dia pun berterima kasih kepada para penonton atas dukungan ya di pertandingan daripada AEW All Out kemarin. Lalu dia pun berterima kasih kepada Darby Allin dan juga Sting ya untuk menjadi lawan bagi CM Punk di AEW All Out kemarin. Dan dia pun berterima kasih kepada Onlinda yang dimana Onlinda itu sendiri merupakan saudara perempuan daripada mendiang almarhum Brian Pillman ya, yang juga merupakan bibi daripada Brian Pillman Jr. yang dimana memang Brian Pillman Jr. pun juga berasal dari kota Cincinnati ya, yang merupakan menjadi tempat atau kota pelaksanaan daripada AEW Dynamite di minggu ini gitu guys ya. Dan CM Punk pun sempat menanyakan ya kepada para penonton yang hadir di arena tersebut untuk memutuskan siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi CM Punk begitu ya. Namun sebelum dia pun mendapat keputusan dari para penonton, kita pun bisa melihat ada tes ya yang dari meja komentator itu pun menginterupsi promo yang dibawakan CM Punk, yang dimana dalam interupsinya itu sendiri pun dia mengatakan untuk tidak membawa nama-nama dari para anggota tim tes ya untuk menjadi lawan selanjutnya bagi CM Punk ya. Dan atas hal tersebut pun gitu ya, kita pun bisa melihat CM Punk dan juga tes ini pun terlibat adu mulut ya, yang pada akhirnya pun CM Punk pun menantang seluruh anggota daripada tim tes ya untuk bertanding menghadapi dia, atau bahkan tes itu sendiri untuk menghadapi dia gitu ya. Dan sepertinya sudah cukup jelas ya bahwa untuk langkah selanjutnya bagi CM Punk di AEW, dia pun akan menghabisi tim tes kemungkinan besar gitu guys ya. Nah, kita pun berlanjut lagi dengan match kedua untuk di show malam tersebut, yaitu adalah match antara Powerhouse Hobbs bersama Hook ya dari tim tes menghadapi Dante Martin. Yang bisa dibilang pertandingan ini pun sebenarnya bisa
didominasi oleh Powerhouse Hobbs ya, dengan bagaimana dia mempertunjukkan keunggulan dari segi kekuatan ya pada saat menghadapi Dante Martin. Namun walaupun begitu, Dante Martin pun sempat memberikan beberapa perlawanan yang cukup berarti kepada Powerhouse Hobbs begitu ya. Namun pada akhirnya Powerhouse Hobbs ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut gitu ya, setelah dia berhasil mengeksekusi powerbomb kepada Dante Martin dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi ke promo selanjutnya dari show kali ini, yaitu adalah promo yang dibawakan MJF ya, yang dimana dia pun kembali menyinggung pertandingan dirinya menghadapi Chris Jericho di event All Out di akhir minggu yang lalu begitu guys ya, yang dimana pada intinya bahkan sebelum dia menghadapi Chris Jericho di All Out kemarin, dia pun sudah menang menghadapi Chris Jericho sebanyak 3 kali. Dan di minggu lalu dia pun mengatakan bahwa di All Out kemarin pun dia pun mengatakan bahwa dia pun sebenarnya sudah menang secara bersih menghadapi Chris Jericho. Namun ada pihak-pihak di backstage daripada AEW yang menginginkan bahwa dia tidak menang begitu guys ya. Dan dia pun tentunya menjelek-jelekan kota Cincinnati, dan bahkan dia pun sempat beradu argumen ya dengan keluarga daripada Brian Pillman yang membuat Brian Pillman pun masuk ke arena pertandingan begitu, yang pada akhirnya mereka pun beradu mulut yang membuat si Brian Pillman ini pun menghajar si MJF sebelum serangan daripada Brian Pillman ini pun bisa dihentikan oleh Wardlow ya, yang tampak menemani MJF dalam sesi promo tersebut begitu ya. Dan melihat situasi yang tidak seimbang bagi Brian Pillman, kita pun bisa melihat ada Griff Garrison, yaitu rekan daripada Brian Pillman di Varsity Blonde, ini pun datang untuk menolong Brian Pillman. Namun usaha daripada Griff Garrison ini pun sia-sia ya, karena kita bisa melihat secara langsung bahwa Griff Garrison pun menjadi bulan-bulanan dari Wardlow dan juga MJF. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan single match ya antara Ruby Soho menghadapi Jamie Hayter, yang dimana ini pun menjadi pertandingan single match pertama bagi Ruby Soho sejak dia bergabung di AEW ya. Yang bisa gua bilang bahwa ini merupakan pertandingan yang cukup baik dan juga cukup singkat ya. Walaupun pada akhirnya Ruby Soho ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil mengeksekusi Enzugiri andalan ya, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan tersebut ya, kita pun bisa melihat Dr. Britt Baker dan juga Rebel yang menemani Jamie Hayter sepanjang pertandingan ini pun memasuki ring pertandingan untuk menghajar Ruby Soho. Namun usaha daripada Dr. Britt Baker dan juga Reba ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat ada Riho dan juga Chris Statlander yang memasuki arena pertandingan untuk menyamakan keadaan dan membuat Dr. Britt Baker bersama rekan ini pun meninggalkan arena pertandingan. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan 6-man tag team match ya, dimana ada The Pinnacle yang diwakili oleh Dax Harwood, Cash Wheeler dan juga Shawn Spears menghadapi The Dark Order yang diwakili oleh Evil Uno, Stu Grayson dan juga John Silver ya. Dan ini pun merupakan pertandingan yang cukup baik begitu ya. Namun kita pun bisa melihat bagaimana perpecahan daripada The Dark Order pun yang mengantarkan mereka pun harus kalah di pertandingan tersebut ya. Walaupun kita pun bisa melihat sebenarnya The Dark Order pun sempat mendominasi jalannya pertandingan tersebut, namun ada kesalahan yang cukup fatal yang terjadi di pertandingan tersebut ya, yang dimana ini pun ada miskomunikasi yang membuat John Silver ini pun menabrak Evil Uno yang berada di sisi ring ya. Dan kita pun bisa melihat atas hal tersebut begitu ya, The Pinnacle ini pun mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena rekan lainnya yaitu Stu Grayson itu malah terfokus kepada Evil Uno ya, bukan membantu John Silver yang sedang dikeroyok oleh si The Pinnacle ini. Dan pada akhirnya pun The Pinnacle pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah mereka ini pun berhasil melakukan tag team move combination ya, yang dibawakan oleh ketiga anggota daripada The Pinnacle dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca pertandingan pun berakhir, kita bisa melihat bahwa perpecahan atau konflik internal daripada The Dark Order pun semakin keruh gitu ya, dan atau semakin buruk, yang dimana seluruh anggota daripada
The Dark Order ini pun saling terlibat baku hantam, dan kita pun bisa melihat kini The Dark Order pun terbelah menjadi dua kubu, yaitu ada kubu daripada Five, John Silver dan juga Ten, dan juga kubu daripada Evil Uno, Stu Grayson dan juga Colt Cabana gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi ya, ada sesi promo yang dibawakan The Elite begitu guys ya, yang dimana dalam sesi promo tersebut kita pun bisa melihat bagaimana Don Callis pun mengatakan bahwa di event All Out kemarin itu merupakan malam daripada The Elite ya, di mana kalian bisa melihat bagaimana Kenny Omega berhasil mempertahankan gelarnya sebagai AEW World Champion pada saat menghadapi Christian Cage di hari Minggu lalu, dan The Young Bucks pun berhasil memberikan pertandingan terbaik di show tersebut pada kala menghadapi Lucha Brothers dalam Tag Team Steel Cage Match gitu guys ya. Dan Don Callis pun memberikan mic-nya kepada Matt Jackson, yang dimana dalam promo tersebut Matt Jackson pun memperkenalkan anggota terbaru daripada The Elite, yaitu Adam Cole. Dan setelah pengenalan daripada Adam Cole sebagai bagian terbaru untuk The Elite, Adam Cole pun melakukan promo bahwa dia menyatakan bahwa dia pun akan melakukan in-ring debutnya di AEW di episode AEW Dynamite minggu depan gitu guys ya. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya Bryan Danielson yang menginterupsi promo daripada The Elite. Dan dalam promonya tersebut begitu ya, Bryan Danielson pun menantang Kenny Omega untuk gelar AEW World Championship-nya, yang tentunya secara mentah-mentah si Kenny Omega pun menolak tantangan daripada Bryan Danielson ya, karena dia pun mengatakan bahwa karena bukanlah itu ya, bagaimana Anda bisa menantang suatu championship di AEW, karena kita mengetahui bahwa AEW ini pun sangat memerhatikan sistem ranking mereka gitu guys ya. Dan atas hal tersebut begitu ya guys ya, Bryan Danielson dan juga Kenny Omega pun terlibat kontak fisik, namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama ya, karena kita pun bisa melihat seluruh anggota The Elite pun bisa mengeroyok daripada Bryan Danielson. Dan melihat hal tersebut pun tidak lama berselang, kita pun bisa melihat ada Jurassic Express bersama Christian Cage dan juga The Elite Hunter, yaitu Frankie Kazarian yang datang membantu daripada Bryan Danielson daripada kepungan The Elite, yang dimana hal tersebut pun membuat The Elite ini pun memilih untuk meninggalkan arena pertandingan tersebut gitu guys ya. Ya, dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan terakhir ya, atau main event daripada show AEW Dynamite minggu ini, yaitu adalah homecoming match antara Jon Moxley menghadapi Minoru Suzuki, yang bisa gua bilang bahwa ini merupakan pertandingan cukup baik gitu ya, walaupun pertandingan pun untuk durasi pertandingan pun bisa gua katakan ini merupakan jauh dari durasi yang ideal ya bagi pertandingan yang bergaya untuk New Japan Pro Wrestling gitu guys ya. Namun pertandingan ini pun bisa gua bilang merupakan pertandingan yang terbaik untuk dilaksanakan di AEW Dynamite minggu ini gitu guys ya. Dan pada akhirnya Jon Moxley pun berhasil memberikan kemenangannya bagi kota asalnya, yaitu Cincinnati, setelah dia berhasil mengeksekusi Paradigm Shift kali keduanya ya di pertandingan tersebut, dan membawa dia pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan tersebut pun kita bisa melihat bagaimana Jon Moxley pun merayakan kemenangannya bersama para penonton yang hadir di arena pertandingan tersebut. Dan adegan perayaan kemenangan daripada Jon Moxley pun menutup show daripada AEW Dynamite di minggu ini gitu guys ya. Dan pasca daripada show AEW Dynamite minggu ini pun gua sudah memiliki beberapa pengumuman ataupun match card ya untuk di event AEW Rampage minggu ini. Untuk di AEW Rampage minggu ini pun ya, selain mempertandingkan pertandingan antara PAC menghadapi Andrade El Idolo, di Rampage nanti pun sudah ada dua pertandingan lainnya pun yang akan dilaksanakan, yaitu ada pertandingan Six Woman Tag Team Match ya, di mana Dr. Britt Baker bersama Jamie Hayter dan juga Rebel akan menghadapi tim daripada Ruby Soho bersama Riho dan juga Chris Statlander. Dan selain itu pun ada natif daripada Cincinnati lainnya atau penggulat yang berasal daripada kota Cincinnati lainnya, yaitu Brian Pillman Jr. yang akan menghadapi Max Caster. Dan selain ketiga match tersebut, kita pun akan melihat adanya sesi interview daripada Darby Allin dan juga Sting yang akan menjawab tantangan daripada Tully Blanchard ya,
yang dilayangkan oleh Tully Blanchard kepada Sting di episode AEW Dynamite di minggu ini. Dan selain line up daripada show AEW Rampage di minggu ini, gue pun sudah memiliki beberapa line up ya untuk di episode Dynamite minggu depan dan juga di Dynamite Grand Slam yang akan dilaksanakan di 2 minggu yang akan datang. Di mana untuk di Dynamite minggu depan ini Adam Cole ini akan melakukan in-ring debutnya ya dengan menghadapi Frankie Kazarian, dan selain itu pun ada pertandingan Jade Cargill yang akan menghadapi Layla Hirsch, dan yang ketiga ini ada pertandingan Darby Allin yang akan menghadapi Shawn Spears dari The Inner Circle. Dan sedangkan untuk di AEW Grand Slam yang akan dilaksanakan di tanggal 22 September mendatang, yang akan menjadi show AEW yang digadang-gadang akan dihadiri penonton terbanyak sepanjang AEW ini berlangsung gitu guys ya, atau berdiri gitu. Ya, yang dimana ada 2 match yang sudah dipastikan digelar di Grand Slam mendatang, yaitu ada pertandingan MJF yang akan menghadapi Brian Pillman Jr. Dan yang kedua ini adalah pertandingan rematch antara Cody Rhodes yang akan menghadapi Malakai Black. Dan ini pun akan menjadi comeback bagi Cody Rhodes ya, sejak dia terakhir tampil itu di AEW Dynamite Homecoming, yang dimana kali itu pun dia kalah dari Malakai Black hanya dalam kurun waktu 3 menit saja gitu guys ya. Dan itu pun menjadi akhir berita untuk di video Film Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88, karena gua akan memberikan update dari AEW, WWE, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Peng.